suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakkanlah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah
Shalom Alehem, mari sama-sama kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum sama-sama kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya. Ampuni apa menjadi kesalahan dan dosa kami, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, urapi alat-alat perekam sehingga bisa mengeluarkan suara yang terbaik, suara yang jernih, semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan kita akan membaca renungan firman Tuhan hari ini. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau mengikuti siaran ini, sama-sama kita buka Alkitab kita dan sama-sama kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat yang terakhir, ayat ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah sama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema daripada renungan harian kita saat ini adalah memiliki sikap hati tetap percaya walaupun dilupakan Tuhan. Sekali lagi temanya demikian, memiliki sikap hati tetap percaya walaupun dilupakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6 kita menemukan satu kata bahwa dikatakan di sini, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, kenapa Daud mengatakan bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepadanya. Padahal ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dia diabaikan oleh Tuhan. Dia dilupakan oleh Tuhan. Pada ayat yang kedua dalam Mazmur 13 ini dikatakan, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, setidak-tidaknya ada 3 hal kenapa Daud mengatakan Tuhan telah berbuat baik kepada dia, sementara dia dilupakan oleh Tuhan, sementara dia diabaikan oleh Allah. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Daud tahu bahwa Tuhan mempunyai sifat pemurah dan penuh belas kasihan. Di dalam Mazmur 63 ayat keempat, di sana dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dalam versi yang mudah dibaca, Mazmur 63 ayat 4, kasihmu lebih baik dari hidup, maka bibirku memujimu. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan, dalam 2 ayat yang kita baca ini, kita menemukan satu kata, hidup. Daud berkata di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ketiga, antara hidup dan maut hanya selangkah. Dari kita harus menyadari kalau sampai hari ini kita bisa hidup semuanya oleh sebab kemurahan, kasih Allah yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kita. Bahkan Daud juga mengatakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya mau bersaksi, kalau saya bisa berdiri sekarang ini, menyampaikan firman Allah, semua oleh sebab kasih, kemurahan Allah yang begitu besar, yang sudah melimpah dalam setiap kehidupan saya. Setahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya diponis oleh dokter kena penyakit jantung. Sejak serangan pertama sampai hari ini, saya mengalami kasih Tuhan, saya mengalami kemurahan Tuhan, sehingga tidak ada serangan jantung. Saya sehat, saya kuat, saya berjalan dengan kekuatan daripada Allah, tidak merasa capek, bahkan napas saya stabil. Saya percaya Allah yang sudah menjamah, Allah yang sudah menyembuhkan segala penyakit saya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Poin yang kedua, di tengah-tengah dilupakan Tuhan, Daud tidak kehilangan fokus terhadap firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dalam Mazmur 13 ini dikatakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Artinya di tengah-tengah Daud terlupakan oleh Tuhan, di tengah-tengah Daud terabaikan kepada Tuhan, dia tetap fokus kepada Allah. Dia tetap melihat kepada Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih Allah, yang penuh dengan yaitu kemurahan. Di dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dalam versi yang mudah dibaca, Mazmur 26:3, aku selalu melihat kasih setiamu, aku tergantung pada kesetiaanmu. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Kalau dia mengatakan dalam firman-Nya, melalui bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, segala bentuk sakit penyakit, maka hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara akan mengalami kesembuhan apabila saudara mengalami sakit penyakit. Kalau hari ini firman Allah mengatakan bahwa kita diberkati, makan, minum, ekonomi dan keuangan kita diberkati, maka dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
ekonomi kita, keuangan kita, makan, minum kita, bahkan pakaian kita akan diberkati oleh Tuhan, akan diperhatikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita sanggup untuk menghadapi segala masalah, persoalan, apapun masalah, persoalan saudara saat ini yang dihadapi, seberat apapun, sebesar apapun, firman Allah mengatakan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari persoalan kehidupan kita. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi takut. Biar dalam keadaan situasi yang buruk, yang ada masalah persoalan, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud tahu tidak selamanya dia dilupakan Tuhan. Di dalam Mazmur 13 ini ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud percaya atas kasih setia Tuhan. Daud percaya bahwa Allah itu setia. Allah itu menolong dalam keadaan kita waktu terpuruk. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak selamanya dibiarkan orang benar goyah. Dalam versi yang mudah dibaca, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, dan Dia akan memeliharamu. Ia tidak pernah membiarkan orang baik terkalahkan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Menang dari apa? Dari masalah. Menang dari apa? Dari persoalan. Menang dari apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Dari perasaan-perasaan yang menakutkan, kita bisa menang semuanya itu. Semuanya karena berkat, kasih, karunia daripada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini, biarlah firman Tuhan ada dalam hati kita dan menjadi rema, maka apapun terjadi dalam diri kita, janganlah kita undur daripada Allah. Mari jangan lemah, jangan tawar hati, karena bersama-sama dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu. Bila firman Allah itu boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, pada saat ini kami teringat kepada yang sakit. Engkau datang menjamah mereka, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau datang kepada mereka supaya memberikan penghiburan kepada mereka yang menghadapi segala masalah, persoalan kehidupan. Engkau datang kepada mereka, selesaikan masalah persoalan mereka, beri jalan keluar, bahkan berikan kemenangan atas masalah persoalan yang mereka hadapi. Berdoa untuk pemerintahan, bangsa negara kami, Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan terus akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan terus berdoa sementara menghadapi COVID-19 ini dan masih terjadi di bangsa negara kami. Sehingga dengan doa permohonan dari umat-Mu, COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga seluruh aktivitas masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa berjalan kembali. Berdoa pada saat ini untuk Bapak Presiden Jokowi, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, dan wakilnya juga, dan para menterinya juga. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri, sehingga semua masalah, semua persoalan senantiasa
ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Persoalan bangsa, persoalan negara, selalu ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi di Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Sembah dan puji nuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri